Jangan kau mendatangi firman Allah dengan segala pengingkaran dan dusta. Ketahuilah, iblis adalah bapa segala dusta dan pengingkaran. Shalom saudaraku. Saudara, mengapa ada surga? Karena ada Allah. Mengapa ada neraka? Karena ada iblis. Kedua tempat ini mempunyai fungsinya sendiri-sendiri dan itu tidak akan tertukar. Di sorga ada Allah bersama-sama malaikat dan juga nantinya bersama-sama manusia-manusia yang telah ditebus daripada dosanya. Sementara di iblis akan ada iblis bersama orang-orang yang menolak kebenaran, yang tidak bertobat daripada dosa-dosanya. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa setiap orang yang telah berada di dalam surga tidak akan pernah terjadi di suatu waktu kemudian mereka akan berpindah ke dalam neraka. Begitu juga yang telah berada di dalam neraka, tidak akan pernah terjadi suatu waktu mereka akan berpindah ke dalam surga. Saya ulangi, saudara, perhatikan kalimat saya. Tidak ada satu orang pun yang telah berada di dalam surga, suatu waktu mereka akan berpindah ke dalam api neraka. Begitupun juga yang sudah ada di dalam api neraka, tidak akan pernah terjadi suatu hari pun mereka akan berpindah ke dalam surga. Jika ada yang mengatakan itu bisa terjadi, saya pastikan itu adalah kabar bohong. Saudaraku, Allah tidak main-main dengan kedua tempat ini. Kedua tempat ini diciptakan dengan kekal. Saudara sekali berada di sana, itu akan berlangsung selama-lamanya. Itulah makanya ada sebutan hidup yang kekal. Kalau ada hidup yang kekal, maka ada siksa api neraka yang kekal. Saudaraku, kesempatan saudara untuk bertobat adalah di dalam dunia ini. Ya, saudara perlu ketahui juga bahwa setiap pemberitaan firman Tuhan yang benar, iblis juga tidak akan pernah tinggal diam. Iblis sudah membuktikan kerja busuknya. Itu di Taman Eden ketika manusia pertama diciptakan oleh Allah. Dan saudara perlu ketahui, iblis adalah pendusta yang paling ulung. Maka dosa pertama yang terjadi atau dipakai oleh iblis di dalam Taman Eden itu adalah dengan cara dusta. Ya, dengan cara dusta. Di dalam Taman Eden, iblis tampil dalam wujud ular dan berkata kepada Hawa, "Tentulah Allah berfirman, semua buah dari pohon yang ada di tanaman ini tidak boleh engkau makan, bukan? Atau jangan engkau makan, bukan?" Padahal saudaraku, firman Allah yang sesungguhnya adalah semua buah dari pohon yang ada di dalam taman ini boleh engkau makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Perhatikan saudaraku, dusta telah dilakukan oleh iblis terhadap Hawa. Ya, Allah berfirman semua buah dari pohon di taman ini boleh engkau makan kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi dia mendatangi Hawa dan berkata, tentulah Allah berfirman, semua buah dari pohon yang ada di dalam taman ini jangan engkau makan, bukan? Jadi saudara, saya ingatkan sekali lagi, ketika firman Allah kebenaran disampaikan, maka tentunya saudara tidak akan mustahil ya untuk tidak ketemu dengan para pendusta-pendusta ini. Saudara, saya kasih tahu kepada saudara, di dalam Lukas 2 ayat 11, Allah telah menyediakan juru selamat bagi kita. Ya, Allah telah menyediakan juru selamat bagi kita. Lukas 2 ayat 11 berkata, firman Tuhan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus adalah Yesus. Jadi Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Tetapi saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa iblis sebagai pendusta ulung, dia akan melakukan segala macam cara. Ya, dia akan datang dengan menyerupakan bahwa dia adalah kebenaran itu. Dia akan datang dengan berkata tidak, bukan ya. Tuhan Yesus bukanlah juru selamat. Ya, dia akan melakukan dengan segala macam tipu dayanya untuk membuat saudara berpaling daripada kebenaran ini. Yang saya sampaikan tadi adalah firman Tuhan, ya. Firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 11 tadi, ya.
Di sana disampaikan bahwa pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan. Saudara, ini kabar baik bagi setiap manusia. Ya, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk mendirikan agama, sehingga setiap orang yang menerima Yesus, dia menerima keselamatan, bukan menerima agama, saudaraku. Ya, kalau hari ini saudara mendapati ada sebutan agama Kristen, kita bernegara, saudaraku. Ya, kita bernegara dan kita harus membentuk satu nama bahwa kami ini yang mengikut Yesus adalah orang-orang beragama Kristen. Saudaraku, saya telah menyampaikan kebenaran ini. Karena apa, saudaraku? Tidak mungkin manusia di dalam kolong langit ini terlahir tanpa dosa. Setiap orang yang lahir, saudaraku, di dalam kolong langit ini, itu pasti telah berdosa. Jangan saudara katakan bahwa bayi-bayi lahir itu tanpa dosa. Saudara harus ketahui dosa itu apa? Dosa itu melahirkan kutuk, saudaraku. Dosa itu melahirkan kutuk. Sehingga sebelum terjadi penebusan atas dosa-dosamu, maka kutuk itu terus akan lahir, terus dalam turun-temurun, saudaraku. Ya, saudara punya anak itu juga akan membawa dosa itu. Jangan saudara memandang bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun, maka dia tidak berdosa. Dosa itu adalah benih yang telah bersemayam di dalam diri setiap orang yang terlahir di muka bumi ini, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, tidak akan mungkin perbuatan baik apapun dapat menjadi pengganti untuk dosa-dosa kita itu, saudaraku. Kalau perbuatan baik itu dapat sebagai pengganti, saudaraku, atas dosa-dosa kita, maka saya ingin sampaikan, perhatikan baik. Adam dan Hawa tidak perlu diusir dari Taman Eden, saudaraku. Ya, mereka dapat tetap tinggal di sana dan terus saja berbuat kebaikan sampai dosa mereka dapat ditebus oleh kebaikan-kebaikan yang mereka buat di dalam Taman Eden. Tetapi faktanya Allah mengusir mereka sambil mengutuki mereka. Sehingga itulah mengapa setiap orang yang terlahir di muka bumi ini mengandung dosa yang harus diselesaikan, harus ditebus. Dengan cara apa? Dengan cara yang telah saya sampaikan tadi di dalam Lukas ayat 2 ayat 11. Ya, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan. Terima Yesus dan engkau akan memperoleh keselamatan itu, saudaraku. Ini bukan pesan main-main, saudaraku. Saudara harus memutuskan, saudaraku. Saudara harus memutuskan. Ya, di dalam dunia kita mengambil keputusan itu, saudaraku. Ya, pesan ini saya sampaikan karena Allah memerintahkan kepada kami semua yang telah memperoleh keselamatan itu untuk memberitakan kepada seluruh orang sebanyak mungkin untuk mendengarkan kabar ini, agar mereka juga mempunyai pengetahuan sehingga mereka boleh beroleh keselamatan itu. Saudaraku, ingat baik bahwa iblis itu adalah pendusta ulung. Bukan perkataan saya, tetapi firman Tuhan yang mengatakan hal itu. Saya bacakan untuk saudara di dalam Yohanes 43 ayat 44. Ya, Yohanes 43 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Hal itu terbukti ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah. Dia langsung mendatangi dan hendak membunuh mereka dengan membuatnya mereka berdosa, saudaraku. Selanjutnya dikatakan di sana, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri, sebab, perhatikan ini saudara, ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi setiap orang yang mendustai kebenaran ini, mereka telah dipakai oleh iblis untuk mengingkari kebenaran ini, untuk menolak keselamatan ini. Mereka akan mengatakan Yesus itu bukan juru selamat, saudaraku. Itu terserah kepada yang mendustai. Tetapi saya mau menyampaikan kepada saudara, apakah saudara mau menerima dusta itu? Ini pertarungan, saudaraku. Keselamatan saudara dipertaruhkan di sini, saudaraku. Saudara, di dalam dunia ini hanya ada dua manusia, ya, yang menolak kebenaran firman Tuhan mengenai keselamatan. Yang pertama adalah yang sudah saya sampaikan tadi,
mereka itu adalah para pendusta. Dan yang kedua adalah orang bodoh. Ya, orang bodoh. Saya bacakan untuk saudara. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saya berharap saudara adalah orang-orang bodoh pada saat ini, bukan seorang pendusta. Ya, karena kalau saudara adalah orang bodoh, maka saudara berkemungkinan untuk belajar, menjadi mengetahui, menjadi pintar, menjadi cerdas, menjadi orang yang tidak dapat didustai oleh si iblis. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pikirkan baik-baik saudaraku. Ini adalah pemberitaan tentang keselamatan untuk saudara. Firman Tuhan sudah jelas dan tegas menyampaikan bahwa Allah begitu mengasihi hidup saudara sehingga Ia ingin mau menyelamatkan saudara. Ya, Dia datang sendiri dalam rupa Yesus Kristus. Saudara jangan mempertanyakan mengapa Allah harus datang menjadi manusia. Saudara, Dia datang sebagai manusia agar saudara dan saya dapat berkomunikasi dengan Dia. Ya, kalau Dia datang sebagai hewan atau Dia datang sebagai pohon, Dia datang sebagai batu, itu baru sesuatu yang aneh, saudaraku. Saudara, terimalah dengan ketulusanmu. Ini adalah kasih Allah terhadap dirimu. Ya, saudara jangan main-main. Segala macam suara-suara yang menentang akan pemberitaan ini, itu hanya untuk mengalihkan saudara daripada keselamatan ini. Karena apa yang telah disampaikan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan. Kurang apa lagi saudaraku? Ya, Kristus itu Yesus. Jadi Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Kalau saudara menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan tinggal di dalam sorga untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah Yesus Kristus saat ini juga. Jangan menunda saudaraku. Ya, jangan menunda. Ini adalah keselamatan yang benar, yang punya jaminan sebab disampaikan oleh firman Allah. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan